Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Almanza, NIM saya 35201191. Saya berasal dari kelas IE20C3. Oke, di video kali ini kita akan meresum jurnal yang berjudul Kajian Penerapan dan Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan SMK 3 pada proyek peningkatan kapasitas landasan terbang. Oke, untuk jurnal ini sendiri ditulis oleh dua narasumber, yaitu Gita Puspa Artiani dan Ferry Nurja. Oke, untuk latar belakangnya, risiko kerja berupa sakitnya karyawan atau kecelakaan kerja dapat ditekan jika perusahaan tersebut menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu bidang pekerjaan dengan kemungkinan risiko K3 tinggi adalah proyek pergerakan pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Berdasarkan laporan tahunan PT Angkasa Pura II pada tahun 2011, Bandar Udara Soekarno-Hatta berkapasitas 22 juta pergerakan per tahun, tetapi melayani 51,5 juta pergerakan pada 2011. Proyek peningkatan kapasitas landasan terbang di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang pengerjaannya dipercayakan kepada PT Hutama Karya merupakan salah satu proyek konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Salah satu penyebabnya penggunaan alat-alat berat dan mesin-mesin canggih yang memerlukan keahlian untuk menggunakannya dengan benar, sehingga diperlukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan dan dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan akan memberi keamanan dan ketenangan kerja, serta sangat membantu dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian, kajian, penerapan, dan evaluasi SMK 3 pada proyek tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan dan metode penelitian. Untuk tujuannya ialah mengetahui gambaran penerapan SMK 3 dan untuk mengevaluasi penerapan SMK 3 pada proyek tersebut sehingga kecelakaan kerja dapat dikurangi. Untuk metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode pengumpulan data. Ini langsung dilakukan dengan cara melihat dan melakukan pengamatan secara langsung dan wawancara di lokasi pembangunan proyek peningkatan kapasitas landasan terbang di Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk mengetahui standar sistem keselamatan kesehatan kerja. Untuk hasil penelitiannya, penerapan K3 telah berjalan sangat baik di proyek tersebut. Kedua, peraturan dan prosedur K3 dalam proyek peningkatan kapasitas landasan terbang di Bandar Udara Soekarno-Hatta sudah dijalankan dengan sangat baik oleh PT Hutama Karya. Yang ketiga, manajemen PT Hutama Karya sangat berkomitmen dalam pelaksanaan K3 untuk proyek konstruksi yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya, lingkungan kerja di proyek peningkatan kapasitas landasan terbang di Bandar Udara Soekarno-Hatta dikatakan baik untuk menunjang pelaksanaan program K3. Pekerjaan sudah terlihat cukup baik untuk mensukseskan pelaksanaan K3. Lalu pihak perusahaan selalu melakukan evaluasi secara berkesinambungan dan dilakukan dengan cara cukup baikkan program K3. Dan terakhir, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek peningkatan kapasitas landasan terbang di Bandar Soekarno-Hatta telah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Berdasarkan hasil penerapan SMK 3, proyek cukup baik dan efektif, maka hanya akan dibahas tentang tindakan preventif terhadap hasil penerapan SMK 3 untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama, peraturan dan prosedur K3 dibuat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti. Arena dalam proyek konstruksi pekerjaan heterogen. Tingkat skill dan edukasi berbeda. Pengetahuan tentang keselamatan. Dan kedua, pemilihan tenaga kerja dengan tepat. Yang ketiga, pelatihan sebelum mulai bekerja. Dan keempat, pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Dan yang kelima, adanya kegiatan promosi berupa poster, spanduk, buletin,
lomba ketiga, dan sebagainya. Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja. Oke, untuk kesimpulannya, dari hasil kajian penerapan SMK 3 pada proyek peningkatan kapasitas landasan terbang di Bandar Udara Soekarno-Hatta dapat dikatakan sudah cukup baik dan efektif. Berdasarkan analisis hasil jawaban kuesioner dari masing-masing pakar, didapatkan 5 variabel dengan nilai terendah yang perlu diberikan tindakan preventif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, data-data yang diberikan dapat dipercaya dengan rinci. Terdapat perhitungan rata-ratanya dan diberi penjelasan secara jelas sehingga tak terjadi salah paham. Lalu yang poin kedua, preventif yang diberikan peneliti memang bagus, tetapi tak semuanya bagus. Contohnya pada preventif poin E yang menurut saya bisa menambah limbah yang seharusnya tidak perlu, kecuali promosi melalui lomba. Promosi bisa dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai program SMK 3 pada landasan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Terima kasih yang telah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.